Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Lorenza Buba dengan 23601056. Saya Anissa dengan 236010. Di sini kami akan membuat video yaitu tentang pertama akta nikah, kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik, yang ketiga yaitu ada outbound test, dan yang terakhir ada KID. Selamat menonton. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Ibu, jadi hari ini rencananya saya akan memeriksa kandungan saya Ibu. Baik Ibu. Sebelumnya Kakak sudah melakukan pemeriksaan Ibu? Belum Ibu, ini pemeriksaan pertama saya. Jadi ini pemeriksaan pertama ya Bu. Kalau boleh saya lihat KTP Ibu untuk mengisi biodatanya Bu? Boleh Ibu. Kasih Bu. Untuk nama Ibu ada di Lorenza Purba. Umur Ibu sekarang 24 tahun. Kalau untuk suku suku apa kalau Ibu tahu? Suku Batak Ibu. Suku Batak Ibu. Agama Islam, pendidikan terakhir Ibu S1 Ibu. S1 Ibu. Untuk pekerjaan Ibu sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apakah ada nomor telepon rumah yang bisa dihubungi? 0831 Baik Ibu. 5078 Baik Ibu. 8890. Baik Ibu. Untuk Ibu alamat rumahnya sekarang tinggal di mana Ibu ya? Di Jalan Jenderal Ibu. Jalan Jenderal. Kemudian untuk suami Ibu, kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Riswanda Ibu. Riswanda. Kalau untuk umur 25 tahun. 25 tahun, sukunya Ibu? Suku Batak. Batak juga. Untuk agama Islam ya Bu ya. Pendidikan terakhirnya Bu? Pendidikan terakhirnya S1 Ibu. Baik Ibu. Untuk pekerjaan Bapaknya sehari-hari apa Ibu? Pengusaha. Pengusaha. Alamat rumah sama Ibu, Jalan Jenderal. Untuk telepon rumah apakah Sama Ibu. Sama Ibu. Baik Ibu. Kemudian apakah Ibu ada mengalami keluhan selama kehamilan ini Ibu? Iya Ibu, keluhan utama saya itu sering mual, muntah, pusing. Cuma tanya Ibu, apakah ada gangguan kesulitan tidur? Baik Ibu, selanjutnya itu riwayat menstruasi Ibu. Haid pertama Ibu kira-kira di umur berapa ya Bu? Sepertinya waktu umur 14 tahun Ibu. 14 tahun. Ibu selama menstruasi ini berapa kali? Baik Ibu, untuk riwayat kehamilan Ibu, hari pertama haid terakhir Ibu, kalau boleh tahu tanggal berapa ya Bu? Di tanggal 15 bulan 10 2024 Ibu. Baik Ibu, untuk pergerakan janin Ibu pertama kali di usia kehamilan berapa Bu? Di usia kehamilan 18 minggu Ibu. Dalam sehari, dalam 24 jam ini, bayinya berapa kali pergerakan Ibu ya? Kira-kira 8 sampai 10 kali Ibu. Baik Ibu. Untuk status imunisasi Ibu, Ibu sudah melakukan imunisasi apa? Tetanus mungkin? Tetanus 2 Bu. Tetanus 2. Kemudian untuk keluhan-keluhan Ibu pada trimester pertama, Ibu merasakan keluhan apa? Mual, muntah, pusing. Trimester kedua apakah ada keluhan juga? Masih sama Bu, cuman terkadang mulai sulit tidur. Susah tidur ya Bu? Iya, Ibu. Apakah trimester 3 Ibu? Tambahannya itu sering buang air kecil Ibu. Buang air kecil. Untuk keluhan yang Ibu rasakan Ibu, selama kehamilan kan ada rasa lelah Ibu, mual dan muntah juga, nyeri pada perut ada kah Ibu? Tidak. Ya Ibu. Apakah Ibu sering merasa panas menggigil? Tidak Ibu. Untuk sakit kepala berat apakah Ibu sering merasakannya? Sering Ibu. Sering Ibu ya. Apakah selama kehamilan Ibu ada penglihatan yang menjadi kabur mungkin Ibu? Tidak Ibu. Baik Ibu. Selama maaf Ibu, untuk BAK Ibu apakah terasa panas atau nyeri? Sedikit. Sedikit tadi. Untuk daerah vulva Ibu apakah sering merasa gatal-gatal mungkin Ibu? Iya Ibu, sedikit. Untuk maaf Ibu, pengeluaran cairan pervaginaan Ibu gimana Ibu? Lebih banyak Ibu. Lebih banyak ya Bu. Apakah ada nyeri, kemerahan, tegang pada tungkai Ibu mungkin selama kehamilan ini? Kadang-kadang. Untuk obat-obatan yang Ibu konsumsi selama kehamilan apakah Ibu ada mengkonsumsi antibiotik Ibu? Tidak Ibu. Untuk tablet FE Ibu apakah Ibu sering konsumsi? Iya. Selama kehamilan Ibu mengkonsumsi jamu-jamuan mungkin? Tidak Ibu. Baik Ibu. Untuk riwayat kesehatan Ibu nih Ibu, apakah Ibu ada riwayat kesehatan jantung? Tidak. Tidak. Untuk hipertensi? Tidak Ibu. Kemudian diabetes atau malaria? Tidak Ibu. Diabetes juga. Epilepsi Ibu? Tidak Ibu.
Apakah ada penyakit kelamin ibu yang ibu rasakan kelaminnya atau riwayatnya? Tidak ada ibu. Untuk asma ibu, apakah ada ibu gangguan asma? Tidak. Untuk tuberkulosis ibu? Tidak. Baik, berarti semuanya tidak ada ya. Baik ibu, selama kehamilan apakah ibu ada melakukan diet? Tidak ada ibu. Tidak ada ya bu ya. Untuk makan sehari-hari ibu, dalam sehari ibu makan berapa kali? Kalau untuk makanan berat biasanya 3 kali sehari ibu. Cuman sekarang lebih banyaknya minum. Oke bu. Selama kehamilan ini apakah ada perubahan makan? Mungkin ibu makin menurun atau meningkat mungkin? Sedikit meningkat bu. Apakah ibu ada pantangan terhadap jenis makan, misal udang, ibu alergi? Tidak ada. Oke baik ibu, minum ibu dalam sehari berapa banyak? 2 liter ibu. 2 liter bu. Untuk vitamin, apakah ibu konsumsi vitamin A? Iya ibu. Baik ibu. Baik ibu, maaf ibu sebelumnya, mungkin pertanyaannya agak sensitif ya bu ya. Untuk buang air kecil ibu, apakah ibu perhatiin ya buang air kecilnya warnanya apa ya bu? Kuning jernih ibu. Biasanya teman-teman ya bu. Untuk frekuensinya bu, berapa banyak mungkin dalam sehari? Biasa bisa sampai 8 kali ibu. 8 kali bu. Untuk keluhan BAK-nya apa kali bu? Tidak ada. Kemudian untuk buang air besar ibu sama, untuk warnanya mungkin ibu perhatikan warnanya apa? Coklat ibu. Coklat ibu. Untuk jumlahnya mungkin ibu Sekali sehari. 1 kali dalam sehari. Untuk keluhan selama buang air besar ibu apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik ibu, untuk pola istirahat ibu, siang ibu berapa jam dalam sehari? 1 sampai 2 jam ibu. 1 sampai 2 jam. Untuk malamnya ibu Sekitar 7 jaman lagi. 7 jam ya bu ya. Apakah ada gangguan tidur selama kehamilan? Terkadang bu sering mau terbangun gitu bu karena merasa pusing. Baik ibu, mungkin pertanyaan ini agak sensitif ya bu ya. Saya izin bertanya, untuk perubahan seksualitas ibu sebelum hamil berapa kali dalam seminggu ibu kalau boleh tahu? Biasanya 3 atau 4 kali ibu. Selama kehamilan apakah ada perubahan dari sebelum hamil? Ada ibu. Berapa kali dalam seminggu? 2 kali. 2 kali. Apakah ada keluhan pada saat melakukan hubungan seksual? Tidak ada. Baik ibu, untuk personal hygiene ibu, kebiasaan mandi ibu dalam sehari berapa kali ya bu? Biasa 2 atau 3 kali ibu. 3 kali ibu. Untuk kebiasaan membersihkan alat kelamin ibu? Sering. Sehari ibu. Untuk mengganti pakaian dalam sehari berapa kali? Bisa sampai 5 kali ibu. Untuk jenis pakaian dalam yang ibu gunakan? Berbahan katun. Bagaimana dengan aktivitas sehari-hari ibu? Apakah mungkin pancar atau mungkin ada terganggu karena selama kehamilan ini? Tidak ada ibu. Oke. Untuk kebiasaan ibu nih, apakah ibu merokok? Tidak ibu. Apakah ibu minum minuman keras? Tidak. Mengkonsumsi obat-obatan? Tidak ibu. Tidak juga bagus ibu ya. Kalau ibu, apakah ibu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin sama Iya. kehamilan ini? Bagus ya. Bagaimana status perkawinan ibu? Sah ibu. Sah ibu. Ini perkawinan keberapa ya bu? Maaf kalau boleh tahu. Pertama. Lamanya baru ibu hamil setelah menikah ibu? 2 bulan setelah 2 bulan setelah menikah ibu ya. Hubungan ibu dengan suami? Alhamdulillah. Untuk hubungan ibu dan keluarga suami juga atau keluarga ibu? Baik ibu. Alhamdulillah. Bagaimana respon suami ibu terhadap kehamilan ibu? Apakah bahagia? Bahagia, sangat senang. Sangat menyambut ya bu ya, Iya, karena anak ibu. pertama ya bu ya. Bagaimana dengan respon keluarga ibu? Baik. Baik ya. Berarti sama-sama senang ya bu ya. Baik. Untuk riwayat penyakit keluarga, apakah ibu ada riwayat hepatitis? Tidak ibu. Tidak. Untuk TBC ibu? Tidak ada. Malaria? Tidak ada. Apakah ibu ada gangguan asma? Tidak ada ibu. Jantung ibu mungkin? Tidak ada. Apakah ibu diabetes? Tidak. Tidak ibu. Bagus ya. Apakah ibu ada riwayat keturunan kembar? Mungkin dari saudara atau? Ada ibu. Apakah ibu punya riwayat alergi? Obat atau makan? Tidak ada. Ya, ibu ya. Baik ibu, untuk persiapan dan rencana persalinan, ibu ingin ditolong oleh siapa? Ditolong oleh dokter ibu. Dokter ya bu ya. Tempat persalinannya dilakukan di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana tuh bu? Rumah sakit Syafira. Syafira. Untuk transportasi persalinan menggunakan apa bu? Menggunakan mobil. Berarti sudah tersedia ya bu ya. Sudah. Diantar oleh siapa bu? Suami dan juga keluarga. Yang menemani nanti ketika melahirkan siapa itu? Suami ibu. Suami ibu ya. Untuk persiapan persalinan pasti sudah tersedia ibu ya. Yang membuat keputusan pada saat ibu melahirkan nanti, jika ibu kekurangan darah, siapa pendonor darahnya?
keluarga ibu. Keluarga ibu. Bagaimana dengan persiapan dan perlengkapan ibu dan bayi, sudah tersedia dengan baik? Sudah ibu. Sudah. Untuk berat badan ibu nih sebelum hamil dan sekarang pada saat ibu hamil apakah meningkat? Meningkat ibu. Sebelum hamil berapa ibu kalau boleh tahu? 60. Sesudah hamil? 68. Masya Allah, betul kalau juga ya Bu ya. Baik Ibu, untuk anamnesisnya sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Baik Ibu. Melakukan pemeriksaan lepot. Lepot pertama itu bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri dan juga untuk menentukan bagian apa yang ada di atas. Sebelumnya mohon izin untuk menepuk kakinya, kedua kaki. Baik Ibu. Izin Ibu untuk melakukan pemeriksaan lepot pertama. Baik Ibu, 30 cm, teraba, bulat, lunak, disebut dengan bokong. Kemudian lepot kedua, teraba, benjolan-benjolan atau disebut dengan ekstremitas. Teraba panjang keras disebut dengan punggung kanan. Kemudian untuk pemeriksaan level 3, teraba bulat keras diduga kepala. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4 bertujuan untuk menentukan apakah sudah masuk panggul atau belum. Sebelumnya mohon izin untuk meluruskan kedua kaki Ibu. Baik Ibu. Jika kedua tangan bertemu disebut dengan konvergen, berarti presentasi belum masuk panggul. Jika kedua tangan tidak bertemu disebut dengan divergen, berarti presentasi sudah masuk panggul. Ibu sudah masuk panggul ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menentukan detak jantung janin. Sebelumnya itu untuk meletakkan linek di pukul maksimum. Kemudian mendengarkan, mohon izin Ibu untuk meminjam tadi Ibu. Baik Ibu, detak hasil pemeriksaan bahwa detak jantung janinnya itu 140, normal ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai, pemeriksaan level sudah selesai. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Osborne. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan Osborne test, yaitu dengan menahan fundus uteri dengan tangan kiri dan mendorong dengan lembut dari bagian fundus ke daerah panggul. Selanjutnya itu menempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pinggir simfisis. Apabila telunjuk lebih rendah dari jari tengah, maka hasil tes Osborne adalah negatif. Berarti interpretasinya tidak ada DKP ya Bu, atau kepala janin masuk panggul. Selanjutnya apabila jari telunjuk lebih tinggi dari jari tengah, maka hasil tes Osborne-nya adalah positif. Berarti DKP-nya tidak dapat masuk panggul. Dan yang terakhir yaitu apabila jari telunjuk jari tengah sejajar, maka hasil Osborne-nya adalah ragu-ragu. Berarti prognosis dubianya itu meragukan ya Bu ya. Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan adanya kesempitan pada panggul. Baik Ibu, untuk hasil untuk Osborne-nya sudah dilakukan. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemberian PGD terhadap Ibu setelah pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi ya Bu ya. Sebelumnya saya akan memberitahu Ibu untuk hasil yang diperoleh tadi dari pemeriksaan itu. Untuk HPHT Ibu tadi kan di tanggal 21 Desember ya Bu ya. Jadi untuk HPL-nya Ibu yaitu di tanggal 22 bulan 7 2005 ya Bu. Berarti Ibu sudah memasuki 8 bulan. Untuk pakaiannya Ibu jangan menggunakan pakaian ketat ya Bu, apalagi celana. Mungkin jangan yang berbahan jeans ya Bu, itu sangat membuat kita tidak nyaman. Untuk inisiasi menyusui ini Ibu bisa melakukan konseling untuk mengetahui bagaimana cara inisiasi menyusui ini, pemberian ASI eksklusif juga. Dan KB nanti secara persalinan Ibu nanti bakalan melakukan KB. Dan untuk fase persalinan juga dilakukan ya. Kemudian Ibu bisa bisa melakukan imunisasi PT Bu jika Ibu membutuhkan. Tapi kalau untuk kehamilan memang dianjurkan untuk melakukan imunisasi PT. Terus untuk memberikan tambahan zat besi yang mengkonsumsi tablet EV tadi Ibu, biar kita akan terpenuhi kebutuhan Ibu. Untuk mewaspadai tanda-tanda bahaya kehamilan, Ibu harus tadi minum tablet penambah darah ya Bu, untuk menghindari bahayanya Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan seksual mungkin lebih boleh
tapi jangan terlalu sering ya Bu ya. Untuk kegiatan sehari-hari jangan terlalu capek, Ibu butuh istirahat juga yang cukup. Untuk obat-obatan jangan merokok, jangan kalau minum jamu mungkin harus sesuai ya Bu. Ya. Untuk pemberian tablet itu biasa 90 tablet ya Bu sama kehamilan kalau sudah rutin. Kemudian untuk persiapan kelahirannya nanti penolong persalinannya itu Ibu dibutuhkan dengan baik. Kemudian untuk anak pertama juga tempatnya juga, terus juga perlengkapan yang Ibu butuhkan harus disediakan dengan baik. Nah, terus persiapan akhirnya Ibu juga gimana itu harus dilakukan dengan sangat baik ya Bu ya. Untuk persiapan kedaruratan, misal saran transportasi Ibu, persiapan biaya Ibu dan pembuatan keputusan Ibu seperti tadi, siapapun donor darah Ibu jika Ibu kekurangan darah. Ibu bisa melakukan kunjungan ulang, Ibu bisa datang ke PMD saya lagi ya Bu ya. Kemudian kalau selama kehamilan memang ada ketidaknyamanan yang Ibu alami ya Bu, kayak yang dijelasin tadi ada nyeri, ada mual, ada muntah juga ya Bu. Untuk nutrisi Ibu perbanyak mengkonsumsi buah-buahan untuk menambah nutrisi ya Bu ya. Kemudian vitamin. Ibu apakah ada melakukan 6 hamil? Belum Ibu. Ibu bisa melakukannya di PMD saya Ibu ya. Jadi Ibu bisa datang aja ke PMD saya. Untuk istirahat Ibu istirahat yang cukup karena di masa hamil ini memang sangat butuh istirahat yang cukup ya Bu. Untuk kebersihan diri Ibu lebih rajin mandi, mengganti pakaian dengan rutin ya Bu ya. Untuk perawatan payudara Bu, mungkin Ibu bisa melakukan pembersihan terhadap payudaranya. Jika Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang kurang dimengerti, biar saya menjelaskan lagi. Sudah Ibu mengerti dulu. Terima kasih Ibu ya. Jangan lupa diminum tablet penambah darahnya, dijaga kesehatannya Bu ya. Semoga nanti persalinannya lancar. Demikian video dari kami berdua, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.